Oke, kita tahu ya kalau sekarang itu sudah jadi hal yang wajib ya, untuk programmer itu ngerti tentang Docker ya. Jadi bahkan sekarang deploy aja gitu ya, even kita deploy-nya di dalam virtual machine atau VM ya, atau cloud yang menggunakan virtual machine, itu banyak juga yang menggunakan Docker ketika ngedeploy-nya ke dalam VM. Jadi di VM-nya itu diinstal Docker. Nah pertanyaannya, saat ini tuh banyak perdebatan kita mau pakai Docker atau pakai Podman misalnya seperti itu. Nah, di sini juga ada pertanyaan soal itu. Nah, saya sendiri ya, jujur sekarang tidak menggunakan Docker, terutama Docker desktop ya, tapi saya menggunakan Podman. Nah, pertanyaannya kenapa? Yuk kita lihat. Selamat pagi Pak Eko, izin bertanya perbedaan antara Podman dan juga Docker. Bagaimana sistem arsitektur dari dua platform tersebut, kelebihan dan kekurangan dari dua platform tersebut? Kemudian, jikalau kita ingin menggunakan perintah Docker ke Podman, apakah memungkinkan? Terima kasih. Oke. Nah, sebenarnya buat teman-teman yang sekarang menggunakan Docker, terutama kalau pakainya Docker desktop ya, kalau di laptopnya Windows atau macOS itu kan mau tidak mau kita akan install Docker desktop ya. Nah, kecuali di Linux ya, udah ada langsung Docker-nya, jadi bukan menggunakan Docker desktop lagi. Walaupun nggak tahu ada atau nggak ya, kalau sekarang itu buat Linux-nya Docker desktop-nya. Nah, saya sendiri sekarang nggak pakai Docker desktop ya, jadi saya sendiri sekarang pakainya adalah Podman ya. Hampir di semuanya pakainya Podman. Kecuali deployment ya, kebetulan kalau deployment itu saya pakainya ya Kubernetes ya, tapi baik lagi, intinya tetap akan di-build sebagai Docker image ya, tapi pakainya Podman. Jadi tidak menggunakan Docker yang bawaan dari websitenya Docker ya, atau Docker desktop. Oke, masalahnya gimana? Nah, sebenarnya kalau nanya arsitektur, dua-duanya adalah sistem untuk containerize ya. Jadi tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Ya, simpelnya adalah dua perusahaan yang bikinnya berbeda gitu aja ya. Tapi intinya untuk membuat implementasi container management ya, itu contohnya adalah Docker dan juga Podman. Nah, yang paling bagus di Podman, dia kompatibel dengan Docker. Jadi perintah-perintah yang biasa kita lakukan di Podman itu bisa kita di Docker itu bisa kita lakukan di Podman. Nah, jadi kalau kita lihat ya, Podman misalnya, Podman. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman bisa installnya itu di sini bahkan bisa CLI ya. Kalau saya menggunakan CLI. Nah, ada juga yang Podman desktop. Jadi ini mirip kayak Docker desktop ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi teman-teman bisa pakai seperti ini. Oke, yang jadi pertanyaan, kenapa saya menggunakan ini? Nah, sebenarnya saya menggunakan ini itu karena saya kerja di perusahaan yang udah besar. Dan kebetulan Docker desktop itu mengeluarkan license ya. Saya agak lupa nama license-nya. Itu Docker desktop license ya. Nah, Docker Desktop License Changes. Jadi dulu sempat rame banget ya. Nah, di sini. Nah, di sini lihat. Nah, ini udah dirangkum ya sama Google Gemini. Jadi pada tanggal 31 Agustus 2021, Docker Desktop itu mengeluarkan perubahan license-nya. Jadi pertama ya, kalau kita di perusahaannya sudah lebih dari 250 employee, maka wajib harus pakai yang paid ya. Nah, artinya harus bayar. Nah, kebetulan di tempat saya kerja kan lebih dari 250 karyawan ya. Jadi mau tidak mau, kalau saya harus tetap menggunakan Docker Desktop, maka saya harus bayar. Jadi akhirnya kita cari alternatif lain ya. Salah satunya adalah Podman yang saat ini lumayan bagus ya. Nah, selain itu juga kalau annual revenue-nya itu di atas 10 million, mungkin berapa ya? 150 miliar ya. Nah, itu harus juga bayar ya. Nah, kebetulan revenue-nya udah lebih dari ini gitu ya, pemasukannya gitu ya, omsetnya. Jadi mau tidak mau, kalau menggunakan Docker Desktop harus bayar. Kecuali kalau teman-teman sekarang masih individual atau personal ya, bukan dipakai laptopnya, bukan untuk perusahaan misalnya. Nah, atau di small business ya, di bawah 250 gitu ya, atau education, non-komersial, itu masih oke menggunakan Docker Desktop. Tapi kalau di luar ini, mau tidak mau kita harus pakai yang berbayar ya, jadi memang sudah dipaksa sama license-nya. Ya teman-teman mungkin bisa curi-curi aja gitu ya, curi-curi nggak lapor gitu ya, tapi nanti pasti ada matrix yang dikirim gitu ya, dari si aplikasi Docker Desktop-nya ke si perusahaan Docker-nya. Problemnya adalah kalau misalnya ada ribuan orang yang menggunakan Docker Desktop, nanti di satu IP address yang sama, karena kantornya sama, itu kan jadi suatu keanehan gitu ya. Ini kok ada banyak banget gitu ya,
Docker Desktop Metric yang dikirim dari satu IP yang sama. Nah, jadi itu pasti suatu saat bakal kena juga. Jadi saran saya kalau teman-teman nggak mau pakai yang versi berbayar, ya teman-teman cari alternatif lain. Jadi saat ini alternatif lain yang salah satunya bagus yaitu adalah Podman. Nah, jadi sebenarnya tidak ada alasan lebih bagus yang mana, dua-duanya sama aja sebenarnya, gitu-gitu aja. Nah, tapi saya sekarang menggunakan ini karena sampai saat ini ya, sampai saya buat videonya ini masih free ya. Dan kalau nggak salah license-nya itu apa ya, Apache gitu ya. Apache itu salah satu license yang bagus banget. Karena dia benar-benar ini. Kita cek license-nya di sini, nah license-nya. Nah, Apache itu benar-benar boleh dipakai untuk komersial, bahkan diperjualbelikan lagi, silakan monggo ya, tidak ada batasannya. Jadi makanya saat ini saya pakainya Podman ya untuk di komputer saya ya.